nggak akademik, tahu nggak? Kalau enteng bicaramu, tetapi kamu nggak pernah bawa data yang, oh gini mana cari tahu gitu. Gini kamu nggak tahu, nah nggak otentik, kamu nggak tahu ya. Kamu nggak tahu apa-apa, nanti dikatakan, oh iya Pak, baru kamu cari. Sebelum kamu cari kamu ngocok, tapi nggak ada bukti datamu gitu loh. Nah itu dia. Kalau disuruh buka nggak mau kamu. Sok-sokan kamu ini. Saya diskusi sama kamu ini bukan sekali dua kali loh. Cuman banyak ngocos gitu loh. Tong kosong bunyi nyaring. Matius. Keberatanmu apa sih di Matius tadi? Keberatan gue nabi gue lu sembah. Manusia makan ikan goreng lu sembah. Maknya aja nggak pernah nyembah lu lagi. Tetangga emang sulit kalau sama-sama disembah, kita sama-sama nyembahnya. Kenapa memang? Parah lu, kayak mak-mak lu. Sama-sama kita sembah, kenapa memang? Kayak mama nggak pakai data, nggak pakai apa. Kayak orang kena mem lu, tuh lagi mem. Biarin dulu Bang Emah. Sama-sama disembah memang kenapa sih? Kalau bisa kayak gitu, kalau cuma nyerocos nyerang sesembahan orang mah, ya nggak bisa dialog gitu. Parah itu. Hendrik. Lu cuma mau berantem. Lu bilang gue nggak bisa dialog. Lu nggak bisa dialog. Pendeta lu aja mencret sama gue kabur-kaburan. Yang sekolahnya ini. Bilang gue kabur-kaburan. Ayo kita sama-sama sembah aja Nabi kita. Gue ngomong sama gue, kalau gue geser iman gue sedikit, haleluya. Lu cuma bisa menghujat. Menghujat apaan? Tuhan lu mati. Kosong. Sama-sama aja kita sembah. Kenapa sih? Stop. Isi kepalamu itu cuma kebencian. Makanya Oke, keluar Bang dari Andi, mulut silakan kau. Bang Andi. Stop dulu ya. Ya Hendrik silakan. Saya perhatikan dari tadi ini. Pak Otentik punya Bible nggak Pak di rumah Pak Otentik? Oh pasti bro. Oke. Kenapa? Kalau punya Bible kita mau tes ya. Salah satu aja deh yang kita bahas tadi. Coba buka 1 Korintus 4 nomor 10 kalau punya Bible Pak. Bang Oke Juma bro, lagi kalau dengan rehat. ngomongnya pelan. Jadi kita mau buktikan Anda punya Bible kalau enggak. Kalau enggak ada berarti Anda ngarang lagi tadi. Punya lah bro. Astagfirullahaladzim. Apa? Aku kira. Oh, ada gurunda ini, gurunda. Enggak, kita cuma ingin membuktikan Anda ada Bible apa enggak. Silakan Pak Otentik, silakan. Ada lah bro. Alkitab Mana itu bisa buktinya coba? di- Coba bacain Pak 1 Korintus 4:10 kalau ada. 1 Korintus 4 Nomor 10. nomor 10 ya. Ya. Oke, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu Maaf. dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terus kenapa? Rupanya apa Berarti masalahnya? Anda punya Bible. Kenapa Iya. dari tadi Anda tidak mempergunakan data kalau diskusi? Ternyata Anda punya Bible. Kenapa? Kan dia buka Matius. Saya sudah buka Matius. Saya mau dengar pendapat dia tentang Matius. Terus dia lari ke Lukas, dia lari ke Tawarik. Gimana caranya begitu? Oke. Gak fokus, bahas dulu satu ayat. Setelah itu kelar, kita Kalau pergi begini ke coba ayat yang bahas lain. yang tadi yang Bapak baca itu, coba dibahas. Maksudnya apa? Yang mana yang mau dibahas? Yang 1 Korintus 4:10 tadi. Maksudnya apa tuh? Oh, maksudnya apa? Pemahaman kamu apa? Kenapa kamu nyuruh Enggak, saya baca ini? bertanya, Coba saya nggak mau pemahaman memahami. dulu. Saya bertanya. Ya, oke. Kita baca satu perikop untuk kita Iya, silakan. memahami 32 maksudnya. hari. Baca aja nggak apa-apa. Kamu siap nggak mendengar satu perikop? Iya, baca aja sampai 2 hari 2 malam nggak apa-apa. Ya udah, oke. Kamu siap semuanya. Oke, 1 Korintus 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?
Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian. Pak Herman Bahwa ini, kamu Pak telah Herman. menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagai malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oke. Sampai pada saat ini kami Udah, lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembar. Anda udah selesai. Silakan, Anda kan Lah, udah ini masih membaca. panjang, bro. Wah, Masih panjang. masih panjang. Mau baca berapa hari lagi? Lah, kamu kan mau tahu konteksnya kan? Satu perikop, Selama bro, satu saya pasal. mau bertanya kepada Anda dulu sebelum Anda baca. Anda baru membaca data ini hari ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah baca? Waduh, bro. Sebelum kamu lahir juga udah baca ini. Oke, kalau Anda sudah baca, ngapain dibaca lagi? Tinggal nerangin. Supaya semua penonton, pendengar Nggak melihat perlu, kita udah baca konteksnya. juga. Oke, silakan Ya, terus terangkan. pertanyaan kamu apa kalau gitu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa Anda bodoh karena Kristus? Waduh, kamu salah berarti. Kamu nggak mengerti apa yang dikatakan. Kami di sini adalah para rasul, bukan murid-murid, bukan kita. Oh, jadi Kami rasul ini bodoh? berbicara siapa? Paulus. Oh, jadi pada rasul Paulus itu mengatakan kami bodoh. Oke. Karena Jadi- apa? Karena mereka menjadi tontonan bagi dunia ini. Siapa yang Dijatuhi hukuman mati. stop. Siapa yang membuat mereka bodoh? Bukan siapa, tapi karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Saya Mereka bertanya menjadi siapa? penderita. Saya bertanya siapa yang membuat Bukan mereka siapa bodoh? konteksnya, tetapi karena apa? Karena Tidak ini selalu saya siapa, baca dulu tapi ya. dia karena apa? Saya baca dulu ya. Membaca di situ ayat yang dengerin dulu. berikutnya. Gantian lah, kamu Ayat panggil. ke-11, sampai pada saat ini Hey. kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup membara. Paham gak sih yang kamu baca? Itu artinya mereka seolah-olah bodoh. Iya. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup Dengerin dong, gantian hanya dong. karena mereka memberitakan Injil. Wih, Ya bodoh kan kalian. Hey. Kamu hanya mengambil ayat, terus kamu tak menurut isi kepala. Kamu nggak lihat konteksnya satu ayat, satu perikop. Nenek lu. Begini aja lu tanyain. Kami di sini adalah Paulus dan para rasul. Ternyata selama Dia ini berbicara kepada jemaat di Kenapa mana kamu di banyak Korintus. Woi, Legion, diam. Kenapa? Gantian ngomong, Legion. Kenapa Anda Parah panjang? kau. Kenapa Lu Anda Legion ngomongnya diam dulu, panjang? gantian Bang Andi, maju Bang Andi. Kenapa Anda ngomongnya Maju, panjang maju. banget sih? Kenapa panjang banget? Gitu loh. Gak capek Ya dengar. itu makanya saya Nggak tekankan capek. supaya kau dengar dengan baik-baik. Kami di Ya, sini bukan tadi merefer ke sudah. siapa? Kan tadi sudah. Merefer kepada Paulus dan para rasul, Iya, bukan kepada dengarkan kita, gantian bukan kepada orang bicaranya. Kristen. Bro. Gantian bicaranya, bro. Gantian lah. Bagaimana kamu ini memahami Alkitab? Saya nggak memahami ini, makanya saya mau nanya. Saya sudah jelasin. Anda saya belum bertanya. Lah, kamu tadi bilang mau menerangkan. Iya, Siapa saya kamu di ini, situ? iya, makanya saya mau bertanya. Nanti setelah saya bertanya, baru Ya Anda udah tanya dijawab. sekarang. Tanya lagi. Nah, dengerin. Kami bodoh karena Kristus. Siapa yang membuat kami bodoh itu? Silakan. Hei, itu kami bodoh oleh karena Kristus, bukan Kristus. Udah dijawab sendiri nggak sadar. Kamu paham nggak ngomongnya? Kami bodoh karena mereka memberitakan Kristus. Sudah dijawab sendiri, diingkari yang ini tertulis loh. Mereka Bro. bodoh bukan disuruh, tetapi mereka bodoh karena memberitakan Injil. Karena Kristus. siapa? Kamu paham Karena nggak maksudnya? siapa? Karena Kamu siapa? paham bahasa Indonesia nggak sih, bro? Ya itu bahasa Indonesia yang jelas kok. Dan di mana di sini disuruh oleh Kristus? Kami bodoh karena Ya oleh karena Kristus, oleh karena ya iya Injil. Anda bodoh karena Kristus. Kok kamu bertanya siapa yang suruh, siapa yang bikin? Diputar Itu silakan. bukan konteks siapa yang suruh, siapa yang bikin. Udah jelas Kamu kok. memperkosa ayat di situ. Itu kalimat statement. Orang saya tidak berpendapat kok, saya hanya membaca kok. Yang memperkosa itu Ya, Anda. berarti kamu ikutan bodoh bro memahami ayat itu. Itu dibilang Nah, gini, kami bodoh saya karena Kristus. Siapa sih Kristus ini? Itu pertanyaannya sekarang. Saya baca Dan lagi kenapa? ya. Kami Kamu harus tanya begitu, jangan kamu bertanya siapa yang menyuruh. karena Nggak ada kalimat Kristus. menyuruh di situ. kami Raluah. karena Kristus. Siapakah yang membuat Anda bodoh? Dijawab. Terus siapa yang Anda membuat bodoh?
Bukan itu, karena apakah mereka bodoh? Ini pertanyaannya bukan Ini. siapa. Indonesia. Nanti Ya. ada yang membuat kami bodoh itu, kami dituduh bodoh, padahal kami enggak. Karena siapa Pak Pendeta? Karena Kristus. Ya udah selesai. Iya, Tapi tapi yang siapa yang menyuruh mereka yang bodoh? bilang kami bodoh kan orang. Ya karena Kristus kan. Iya. Ya udah selesai. Iya selesai. Ya selesai, ngapain panjang-panjang sampai 6 hari 6 malam. Ya terus pertanyaannya apa sih? Gitu Udah loh. sampai cepet kan jawabnya Pak Pendeta ini. Anda ini otentik muter sana. Saiki lucunya Bang Juma sampai bersuara tuh. Dia bawa ember, bawa pacu, bawa tenda. Lu mau kemana lu? Lu mau Hendik, camping? Hendik. Jadi gini. Boleh enggak saya sedikit, Bang? Silakan Guru Nda. Oke, jadi Tapi kalau kami saya pintar, melihat, Hendik. iya, Kristen itu pintar. Oke, jadi saya melihat Paulus ini kan orang pintar, orang cerdas Paulus ini. Jadi kondisi buah dari hasil pengajarannya terhadap Roma dan Yunani itu, dia tahu bahwa kelak ini pengikutku akan nampak terlihat bodoh dari orang lain gitu. Dan itu memang kenyataan, Bung. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, konsep iman, agama, Kristen memang terlihat konyol. Tapi itu adalah kebenaran menurut saudara-saudara kita Kristen. Tapi Ya, menurut saya setuju dengan Bang Juma. Oke, saya setuju. tetapi orang yang melihat itu adalah sebuah kekonyolan. Nah, Paulus ini orang cerdas. Dia sudah tahu bahwa seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari aspek keilmuan, pengetahuan dan seterusnya, itu Kristen akan tertinggal sehingga orang yang masih mengimani ajaran Paulus itu akan nampak terlihat seperti bodoh. Tapi itu adalah kebenaran menurut Kristen. Itu yang saya lihat dari sudut pandang saya sendiri terhadap pernyataan Paulus ini. Jadi begini, saya bisa jelasin ya. Pak Ya. Pendeta Kalau dengan seperti perjumpaan aja kita harus dulu. pelan-pelan, ya kan? Silakan. Jadi memang dalam pandangan dunia, orang Kristen itu dianggap bodoh. Memang udah dari dulu, bro. Bukan hanya sekarang. Kenapa dia nggak bodoh? Sadar diri. Karena mereka mengatakan kok Tuhannya mati. Padahal mereka nggak ngerti kenapa Tuhannya mati. Nah, itu Jadi dalam dia. pandangan manusiawi, betul. Jadi pandangan manusiawi memang seolah-olah bodoh memang. Dan memang dikatakan, Injil mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang mau diselamatkan. Kenapa begitu? Karena memang dalam pandangan atau konsep manusia yang umum, Allah itu tidak boleh terlihat lemah. Betul nggak? Allah itu tidak boleh terlihat mengalah. Iya, jadi Allah itu tidak boleh terlihat sedikit, lebih Bang, rendah sedikit. dari manusia. Ya, terlepas daripada Tunggu, Bang. itu, Tunggu Bang, sebentar Bang. Kepanjangan, bro. Lembut aja. Aku lembut dengan Bang Zuma. Karena Bang Zuma sebenarnya orangnya baik ya. Oke, gini alhamdulillah. Bang. Jadi begitulah pandangan orang Kristen. Maka orang Kristen sampai hari ini diejek, Aduh. dicemooh. Turunin aja, turunin. Iyalah, udah Kok begitu Tuhan langsung mati eksekusi. ya? Kok Tuhan bisa lapar ya? Kok Tuhan begini, begono, begini, begono? Memang betul, kita menjadi bahan ejekan. Bahkan Paulus bilang seperti itu, mereka menjadi bodoh karena memberitakan Injil. Injil yang diberitakan apa? Tuhan yang mati, Kristus yang mati. Bagi dunia tidak bisa diterima itu. Bagi orang Yahudi pun tidak bisa karena Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang perkasa, Mesias politik. Bang, udah dulu Bang, izin dulu Bang, bentar ya. Saya sebelum ke Bang Juma. Gini ya Bang ya. Anak orang dimatikan, dihina, tersisa di tiang salib, diikat, dipaku, di tombak lambungnya itu untuk menebus dosa. Ini kepercayaan bodoh atau kepercayaan cerdas? Nah, ini yang saya mau jelaskan nanti. Tapi Sudah nggak dijawab diakui, dulu, bodoh udah atau diakui cerdas? Bang Handi, udah Memang diakui. betul. Kami mengakui kami bodoh dalam hal itu. udah, Bahkan orang udah. dunia pun Baik, mengatakan makasih. kami bodoh. Tetapi apa? Alkitab mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa, tetapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus yang terhina itu, maka maut dikalahkan, kematian dikalahkan, Yesus bangkit dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja dan penguasa atas segala-galanya. Yang kelihatan bodoh menjadi cerdas, yang bodoh menjadi kuat. Terbalik jadinya ceritanya. Kalau bodoh aja Pak. Kalau bodoh aja udah. Kalau kamu cuma bilang Yesus mati dikubur tidak bangkit sampai hari ini, Iya. memang bodoh. Iya. Tapi masalahnya Yesus Bang Hendik, bangkit Bang mengalahkan Hendik. maut.
Izin Itu, bicara. sebentar dulu, Izin gantian. Pak Otentik, ntar dulu Pak Pendeta. Tunggu. Itu Yesus menurut Anda itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah ini pertanyaannya lain lagi bro. Ya karena kamu ngomong bangkit. Coba nggak ngomong bangkit. Ya iya, Nggak ditanya. tapi itu dulu poinnya. Kamu udah paham belum makna bodoh di situ? Ya udah, makna bodoh itu artinya nggak cerdas kamu ini karena menuhankan orang yang mati di tiang Nah salib. itu kan masih bodoh berarti. Lo kamu yang bodoh tadi barusan kok. Giliran saya Saya kapan? jelasin lagi Ya, Andi. Bang Juma lagi silakan Bang Juma. Silakan giliran Bang Juma. Bang Hadi silakan. Giliran Bang Juma silakan. Bang Juma jadi Ini udah Bang Hadi katanya sedikit gak tau panjang. udah mau maghrib bang, udah mau maghrib. Iya, silakan. Jadi gini, kita menghargai teman-teman sudah mengakui bahwa mereka bodoh itu karena kebenaran versi Kristen. Tapi kemudian itu adalah sesuatu keadaan yang memang Paulus sudah pahami ke depannya akan seperti ini. Karena ajaran yang diajarkan itu seperti yang diterangkan oleh saudara kita, mana ada Tuhan mati dan seterusnya. Nah yang jadi permasalahan sekarang ini, ketika keadaan kebodohan ini bertentangan justru dengan hikmat yang datang, yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Amsal 1, Amsal 3, Amsal 6, Amsal 8, Amsal 9, kemudian di dalam Amsal 10, itu semua bercerita tentang kecerdasan dan kemudian cemooh Tuhan terhadap orang-orang yang bodoh. Ini coba Salah, saya bro. kasih. Sorry, Sabar. saya interupsi dulu. Sabar. Coba belum kelar. Sabar. Kelarin dulu. Di dalam Amsal Di dalam Amsal 1, di situ jelas dikatakan di nomor satunya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 3 nomor 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal, orang yang bodoh akan menerima cemooh. Nah, Amsal 6 nomor 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah laku yang jadi bijak. Kenapa kemudian Tuhan memberikan gambaran seperti ini? Karena kebodohan itu adalah sesuatu yang dihinakan di mata Tuhan. Amsal 5 nomor 23, asik lagi. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya ia besar, ia sesat. Jadi kalau Paulus bangga mengajarkan kebodohan, di kitabnya orang Yahudi kebodohan itu menyebabkan orang itu mati. Amsal 12:23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bodoh menyeru-nyerukan kebodohannya. Nah sekarang Anda menyerukan kebodohan sendiri. Amsal 13:16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh membeberkan kebodohannya. Ini satu keadaan yang Paulus sudah mengatakan bahwa ya memang harus begitu keadaannya. Jadi kalau saudara hari ini ditemukan dalam keadaan seperti yang Anda terangkan, ya itu maklum. Satu lagi, Amsal 14 nomor 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Oleh karena itulah kemudian ya kalau Anda bangga di dalam kebodohan yang diajarkan oleh Paulus, ya itu hak Anda sendiri. Tetapi ketika Anda berhikmat, belajar tentang Amsal, maka Anda akan mendapatkan bahwa manusia yang bodoh itu sebenarnya dibenci oleh Tuhan. Terakhir, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Jadi bodoh itu lawan katanya adalah pintar, cerdas. Bodoh itu jahil. Seperti itu, silakan. Sebentar Bang Juma, ini tadi ada typing di bawah. Bang Juma mau rehat, mungkin habis maghrib baru Iya, beliau betul. ini dia Betul. katanya mau mualaf, tapi dia bilangnya gini, saya mau belajar Islam, terus typing terus belajar Islam. Nah ada yang bilang ngetek, kalau mau itu minta sama Bang Juma, tag nama Bang Juma, lalu dia ngetek, Bang Juma jadikan aku Muslim, saya janji mau belajar gitu. Habis maghrib. Habis maghrib kalau mau Bang Juma mau rehat. Iya, ini mau maghrib ini, jadi saya pamit untuk sementara. Teman-teman, Iya. terima kasih atas dengarkan dulu ini. dong Mohon penjelasan saya. iya. Langsung. Mohon maaf ketika ada kata Pak Pendeta Makanan Rohani, mohon maaf Pak ya atas kehilapan saya tadi. Mohon Sampai maaf. ketemu Mohon lagi maaf. kita diskusi. Baik. Sebenarnya Oke, gak oke. kilap sih, jujur sih Bang. Terima kasih atas ilmunya, atas pengetahuannya dan Ibu waktu yang host bisa diberikan. aja. Oke, terima kasih. Semangat sore, Jadi nggak salam mendengarkan tauhid. penjelasan saya. Saya dengarkan Bang, saya dengarkan. Silakan. Dia Bang Juma tetap di sini. Cuman dia mau ngomong itu mengakhiri live YouTube-nya teman-teman. Nah, ini Bang Juma saya kasih tahu yang typing di bawah tadi kalau memang benar. Bang Juma itu di sana udah jam 6. Di sini kita baru jam 5. Berarti habis maghrib kita baru Bang Juma selesai di sini, berarti jam 6. Jam 6 kan kita udah selesai maghrib nih. Nah, Bang Juma udah selesai juga maghrib. Dia udah jam 7 sih di sana. Pokoknya habis maghrib jam 6 lah sini. Puning aku ngasih tahu jamnya. Oke, lanjut Bang Hadi silakan.
Oke. Saya sekarang ya. Iya. Oke. Sudah poin Pak, kita mau tutup dulu nih. Ini. Waduh. Ya. Jadi begini, yang diungkapkan oleh Bang Zuma tadi itu berbeda dengan kebodohan yang diceritakan di Korintus tadi. Ya, itu bukan bodoh secara kelakuan, bukan. Bukan perilaku kita yang bodoh, tapi apa yang kita percaya yang seolah-olah bodoh dalam pandangan dunia. Bukan kelakuan kita, orang Kristen itu pintar-pintar, bro. Cerdas-cerdas. Ya, moralnya tinggi, etikanya tinggi. Jadi bukan perilaku yang bodoh di situ, tetapi apa yang kita percaya. Dan itu pun dalam pandangan siapa? Pandangan dunia. Karena apa? Memang dalam pandangan dunia ini Tuhan itu nggak boleh lemah. Allah yang Maha Kuasa itu nggak boleh menjadi manusia katanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Injil? Kebodohan. Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai kematian Yesus atas kayu salib. Bang Juma di report. Pantesan aku juga heran. Biasanya Bang Juma standby lu. Tuh typing di bawah main report. Selanjutnya dulu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi, Naik lagi Bang, naik lagi. konteksnya Begini, Pak bukan Otentik, ini mau masalah maghrib. kecerdasan. Pak, udah mau maghrib begini Pak. Menurut Anda, Saya terusin dulu dong. Saya tanggapi dikit. Saya terusin dulu sedikit. Oke, jadi terlalu panjang, Terusin Pak berbeda. Pendeta. Jadi yang dibacakan ayat tadi oleh Bang Zuma itu beda. Itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam perilaku, dalam tindakan. Tapi yang menjadi bodoh dalam konteks Korintus itu adalah tentang apa yang kami imani. Dan itu pun dituduhkan oleh dunia kepada kami. Dan kami menerima itu. Kenapa kami menerima itu? Karena kami tahu dengan kematian Yesus itu menggantikan kami sebagai orang Panjang berdosa. kali pun ini deh. Aku ngomong nih sampai panjang kali. Yang mau mualaf nanti jam 7, jam 7 kita karena jam 7 kita, jam 8 Bang Juma. Jam 7 habis sholat Jadi isya Bang Juma ya. Bentar Bang. Otentik panjang kali khotbahnya. Jam 7 ya yang mau masuk Islam tadi jam 7. Jam 7, jam 8 di Bang Juma. Tuh. Ibu, Jam saya kita jam closing. 7 aja di sini ya. Saya Ngumpulnya closing jam 7. statement. Boleh Ah. saya closing statement? Silakan. Oke, kalau mau Nanti saya belajar, closing juga. ya kalau mau belajar kitab suci Alkitab, ikut di live saya Makanan Rohani Sehat ya, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu ya. Iya Sekalian benar. promosi. Nah, ikut ya. Iya. Hai. Iya. Ikut ya. Oke, yang mau belajar Alkitab, terima kasih. Selamat sore. Sore. siapa lagi yang mau? Ya, Siapa saya lagi? lanjut dikit Udah, lagi. Otentik sudah dari tadi Anda Bentar loh. dulu, nanti kamu panjang banget kamu khotbah. Ya Yang udah promo-promo dulu. Oh. Yang nanti yang mau masuk Islam jam 7 di sini ya, jam 7. Oke. Siapa lagi? Oke. Pak Bangal. Ya saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu. Tadi Bapak Selesaikan. Stopnya. Lama kali dia. Nggak boleh lah begitu, harus Oke, adil. silakan. Kalau orang bertanya, Enggak, iya silakan. Karena di pun ada Bang Sidik juga, Bang Sidi, Bang Al itu lama maghribnya 1 jam lagi. Bang Hadi juga lamanya maghrib kan kita dia itu. Udah dulu, Bu. Yang mau sholat silakan. Tapi kan di sini penontonnya masih banyak. Iya, silakan ya. Jadi begini, saya ulang lagi, konteks yang dibicarakan Bang Zuma tadi berbeda dengan apa yang dikatakan Ya di udah kalau Korintus. berbeda ya udah Pak, selesai udah. Jangan panjang-panjang Dan lah. jangan- Enggak lagian kenapa Bang Juma gak ada baru dibahas. Tadi Bang Juma ada gak ngomong. Besti. Udah lah Lah Pak, saya mau bahas gantian tapi ya. udah pergi. Gimana sih Udah, kamu? gantian udah ya. Anda dari tadi lu ngomong. Tunggu. Jadi Yesus itu, Tunggu. jadi orang Kristen itu dikatakan bodoh, itu yang berpendapat seperti itu ya. Oh iya, aku kalian. tadi lupa ngasih Orang-orang tahu. Biar dunia. ingat lah Pak Marmok tadi. Kenapa Tadi sih Bang Hadi, begitu? tadi ada Mikana. Dia masuk. Itu ada Bang orang Juma Kristen tadi. dianggap Bentar dulu, Tuhan bentar yang Bang Teti, bentar. mati. Oh Teti, bentar. Aku baru ingat. Tadi ada Mikana, ada Bang Juma tadi. Cuman pas dia masuk, dia udah dimasuk ke dalam. Mungkin karena jaringannya nggak ketarik, akhirnya dia keluar gitu. Padahal dia udah dalam. Ya Cuman udah, nggak ya ketarik udah. masuk itu. Ya udah, Mungkin mau diskusi atau Jangan gimana dulu, nggak tahu. Besti, biar cepat kelar ini urusan nih. Orang dari tadi lama kali udah selesai. Jangan interupsi dulu, jangan interupsi. Ya Bentar Pak lagi. Otentik juga kelamaan tuh, udah 15 poin menit aja lagi. Pak. Kalau berbicara tuh begini ya Pak ya, gini contoh berbicara nih. 15 menit Saya lagi, enggak bro. begini Pak ya. Nah. Saya tidak setuju dengan Bang Juma. Karena pendapat saya begini dididik selesai gitu.
Gitu loh bicaranya, Pak. Ya nggak boleh begitu dong. Ya Bapak kan ini kita dialog. nggak Kita boleh. menjelaskan Ember, latar belakang. linggis, Kalau cangkul, cuma ngomong tenda. setuju, nggak setuju. Gitu loh. Ya, dari Dokter, tadi saya orang 1 menit nggak dokter ya setuju, sebelum saya maghrib dokter. Iya, iya, iya. Selesaikan Lama yang pun tadi. dia setuju dia. kita itu. Tapi apa Jadi gini, penjelasan ketidaksetujuan itu harus dijelaskan. Sebentar, supaya sebentar, Pak pendengar Otentik, saya 1 menit, saya closing ini, saya mau sholat, tapi saya di atas. Bunda Esti turunin. Ya, silakan, Kacau aja ini orang ini ah. Jadi gini, ternyata silsilah yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus. Mereka berdua menguraikan silsilah yang menurunkan Yusuf, suami Bunda Maria, bukan silsilah Bunda Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang perawan. Bentar. Lahir dari kekuasaan sang pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Meskipun Yusuf suami Bunda Maria, namun menurut keyakinan Kristen, Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan banania dengan istrinya sampai Ya, utusan iya, sang makanya pencipta itu yang mulia lahir. Yusuf itu Bentar, adalah Pak, bangsa jangan Israel. potong dulu lah. Masih ini orang Aduh, nggak saya bisa cuma sedikit. dengerin orang ngomong. Aduh. Kenapa Anda nggak Jadi- bisa mendengar dengan Iya. baik? Jadilah pendengar yang baik. Kenapa sih? Ya, saya kan mau bicara dari tadi. Ya Saya nggak kalau dikasih Anda mau kesempatan. bicara silakan buka komal sendiri. Anda bebas bicara 70 hari 70 malam. Ya enggak lah, capek lah buat kayak gitu. Iya, saya sendiri jarang bicara loh di sini. Saya mendengar Anda lebih banyak loh. Saya hitung kan durasinya. penjelasan saya belum kelar. Saya hitung durasinya. Di sini ada 2 jam. Anda pakai 1,5 jam. Yang lain dibagi-bagi loh. Astaga. Ya, Langsung. jadi Anda standby dulu Gua lah. nggak Orang lagi ngomong bicara sepanjang kok. itu kali. Gue nggak ada ngomong sepanjang itu. Ya udah mau bicara orang gantian dulu. Pak Sidik mau bicara. Ya udah, ini aja penekanan, oke, penekanan. Iya, seperti tadi saya closing, saya sholat dulu. Nah, terus Matius sendiri mengakui hal ini dari Matius 1 nomor 25, dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya. Oke, seperti itu ya. Makanya Bapak harus bawa data kalau diskusi gitu loh. Oke, Dokter Andi, saya izin sholat dulu ya, host. Tapi saya di atas. Nanti kita bahas tentang silsilah Yesus. Oke. Orang lagi ngomong, Ya, dia ngomong itu kan- terus. Iya kan dia nanya Berapa, gua. Dokter Andi, saya izin Nanya sholat dulu. Anda. Dia Assalamualaikum. Oke, saya kesimpulan ya. Saya juga mau turun lah kalau begitu, saya kesimpulan dulu. Ya udah nggak usah kesimpulan, Jadi- turun aja. Iya, saya kesimpulan. Ya nggak perlu dengerin kesimpulan, Nanti saya akan cuma bicara Pak. di room yang lain aja. Ada Bang Rasid nih. Halo Bang Rasid, apa kabar? Ya udah stop dulu ya. Jadi, Pak Bang Ali belum bicara, saya juga belum bicara dari tadi. Anda ngomong. jadi terus. tadi konteks yang dibawakan Bang Zuma itu adalah Udahlah Bang Juma nggak usah ditanggapi, udah opening statement aja. dikatakan di Korintus Opening lagi, tadi. closing. Itu berbeda. Udah, enak kan? Closing di bawah aja di situ. Bicaralah sendiri di bawah. Woi Pak Jul, aku udah di mana Pak Jul? Halo, selamat sore Icat Sitohang. Selamat sore Icat Sitohang. Agama apa? Jadi saya dulu, jangan dulu dia. Jadi saya dulu Gak ada ya. suaranya. Jangan dulu disalami orang yang baru masuk Bu Esti kalau topik belum kelar. Biarin aja dulu dia. Bang Ali udah, Bang Ali. Bang Ali udah. Lagi Ya, Pak, jalan. ini lanjut aja. Nanti saya terakhir. Udah mau ditutup ini, buka season baru. Mau ditutup ya. Oke. Jadi begini. Saya ini closing statement ya. Dari pembahasan tadi saya ingin menekankan dari sisi bahwa seluruh para nabi itu adalah Muslim, satu. Yang kedua, bahasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi adalah bahasa Arab. Ya, sedangkan bahasa-bahasa yang berkembang maupun bahasa yang dipakai dalam Alkitab yang lain itu adalah bahasa pasaran, bukan bahasa wahyu dan firman Tuhan, sehingga tidak bisa dijamin kebenarannya secara otentitas secara benar gitu, tidak bisa dibuktikan begitu, walaupun di dalamnya ada mungkin kebenaran, tapi bukan direct bahasa Tuhan, bahasa Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, terus satu lagi yang terakhir, kita harus membedakan yang namanya Bani Israel dengan Yahudi. Bani Israel adalah anak keturunan Ishak, Yakub ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Yahudi adalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mengaku-ngaku itu sebagai Torah, sehingga di dalamnya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah menghilangkan silsilah Ibrahim yang seharusnya dari Irak, dari Arab ya. Nah, mungkin itu sebagai closing statement. Jadi kita harus berbangga sebagai Muslim, tetap suarakan kebenaran al-haq, suarakan tauhid kepada seluruh manusia. Semoga Oten berbahagia dan bisa menerima kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menutup to the point. Menurut pendeta otentik dan pendeta Supardi, Tuhan menjadi manusia
manusia itu disiksa, dimatikan, dihinakan di tiang salib, menebus dosa manusia, itu adalah hal yang bodoh. Sebagaimana tertulis di Roma 14 nomor 9. Begitu dong kalau menutup. Terima kasih buat semuanya. Salam buat semuanya. Apabila ada kata hilap, mohon dimaafkan. YouTube saya tutup dulu, Hanis Labes Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Oke. Kamu ituin ya, Bes. Kamu blokir ya? Apa? Kirain kamu blokir si Risandul. Enggak. Selamat sore Ican Sitohang. Ican Sitohang. Salamin dulu dong Pak Jul dulu yang baru masuk. Itu lagi Ican Sitohang ku sapa malah turun. Bang tolong Bang Wan kameranya mengganggu tuh. Oke, selamat sore Bang Ruby. Mbak. Ruby itu Margareta. Itu Mbak. Halo, selamat sore. Agama apa Mbak? Saya Kristen, Ibu. Oke, itu tadi naik tapi dia turun belum sempat saya ngomong. Iya, saya sudah dari tadi. Iya, maaf Bu, tadi kan ngomong satu-satu dulu biar enggak keroyokan. Naik lagi Pak Iya. Otentik. Oke, silakan. Ini Bu, boleh kasih masukan nggak ya? Masukan berapa Bu? Masukan 1. Silakan Bu. Boleh nggak? Silakan. Boleh. Nyantai aja Bu, belum diskusi kok, nyantai aja. Kenapa? Nyantai aja silakan, belum diskusi juga. Iya, maksud saya kan, saya memang belum lama ya main TikTok, cuma sering lewat di room siapa Beranda. saya lihat gitu. Cuma maksudku dalam perdebatan ini memang kalau mau cari kebenaran itu memang susah, karena kan masing-masing pasti punya prinsip, oh ini saya benar, ini saya benar gitu kan, nggak akan temu sampai kapanpun kan nggak akan bisa gitu. Cuma maksudku dalam diskusi itu harusnya masing-masing tuh bisa nahan diri gitu. Maksudnya mendengarkan dulu apa yang dikatakan dari pihak misalnya dari Kristen, dari Muslim. Jadi nggak semrawut yang satu dari Oke, satu. baik. Jadi kitanya kan mendengarnya tuh nggak enak banget. Terus nanti ya makin dalam membahas Alkitab atau cuma saya gini, yang di sini kok yang dibahas itu tentang Alkitab terus gitu. Maksud saya itu harusnya gantian. Jadi nanti pas udah diterjemahkan gini-gini nanti ujung-ujungnya itu menghujat, padahal kan Nggak ada hujatan Bu. saya kayak Tuhan Yesus Assalamualaikum. ya, untuk apa gitu. Cuma kan kalau kita sebagai pengikutnya itu kadang memang merasa sedih, ujung-ujungnya tuh ada yang menghujat. Walaupun Tuhan Yesus terlihat lemah itu beliau punya kuasa loh. Maksudnya kadang saya sedih. Maksud Gantian saya Bu, orang gantian Kristen Bu ya. harusnya To the point Bu, to the sendiri. point. To the point aja kalau Gitu ya. bicara. Begini ya Bu. Iya, maksud saya gini Bang. Maksudnya kalau Wih, diskusi itu tadi udah saling ngomong. kasih kesempatan, jangan mau egois menangnya sendiri. Terus ujung-ujungnya yang saya nggak. Iya, setuju Bu, setuju saya Bu. Jadi gantian ya Bu. Gitu loh. Gantian Suka Bu. menghujat. Izin bicara. Ini udah, bukan, Bang. Ibu ini udah dikasih kesempatan, tapi Ibu panjang banget gitu loh. Kalau Bukan. begini kasih kesempatan ya, gini bicaranya ya Bu ya. Gini Iya. berbicara nih, to the point nih. Kami Muslim tidak pernah menafsirkan Bible Anda. Kami hanya membaca apa adanya. Iya benar. Selesai Bang. begitu. Cuma kan dari caranya kita bisa, walaupun saya hanya jemaat biasa, saya nggak- Contoh. nggak Saya paham kasih contoh. sepenuhnya. Saya gitu kasih kan. contoh ya Bu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Roma 14:9. Iya. Kami bodoh karena Kristus. Saya bertanya, siapa yang membuat kami bodoh? Gitu doang, tinggal dijawab. Jawabannya apa Bu? Dibaca semua, satu perikop ke bawah. Iya. Dipanjangin waktunya. Gitu loh. Andi, kamu masih belum menerima jawaban saya. Kan sudah dijelaskan dengan Bapak Pendeta siapa tadi. Memang Ya, benar. tapi saya bertanya, kan begini pertanyaannya ya. Siapa yang membuat Anda bodoh? Tinggal sebut nama. Bukan Oh, itu kamu kan. salah dong begitu. Saya baca lagi. Kamu mau menggiring orang. Maksudnya Saya baca lagi. Saya baca ya. Ini dengerin saya baca nih. Sebab untuk sorry Roma 14:9 kami bodoh karena Kristus. Pertanyaannya. Bang Andi nggak dengar. Pertanyaannya. Kami Pertanyaannya apa? Bilangin. Oh, turun aja Bang Wan bin ganggu. Taruh. Kami
bodoh karena jangan diturunkan itu loh. Ambil saya itu Esti. Habis dia ganggu Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kami bodoh karena Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang membuat kami bodoh? Iya itu jadi gini loh Bang, maaf itu kan dunia memang menganggap seperti itu, orang Kristen itu bodoh. Saya nggak nanya itu, saya nanya siapa yang membuat kami bodoh. Loh itu loh. Ya iya kan dijelaskan, itu kan pandangan manusia di. Ya sebutkan dulu siapa, baru jelaskan. Gak bisa begitu Handi, kamu jangan menggiring jawaban orang. Saya baca Kamu lagi. bukan berdiskusi. Saya baca, nggak bisa. Berarti Anda nggak mau menjawab, panjangin namanya. Bukan, kamu menggiring orang menjawab sesuai keinginanmu. Nggak, iya justru Itu bukan ini pola diskusi yang baik. bukan sesuai dengan keinginan saya, sesuai masih apa bodoh, yang ya. tertulis. Ganti tema Bang Endi. Sorry Bang. Sesuai apa yang tertulis. Bukan yang tertulis. Sesuai Orang apa menjelaskan. yang tertulis. Turunin dulu nih Arah otentik lu. ini Bu Esti. Sorry Bang. Nah ini kan yang Turun. saya kasih masukan. Saya baca lagi ya Bu ya. Saya baca nih. Ini data ya. Saya baca ya. Ya, Saya baca nih. Abang jangan menangis. Satu 1 Korintus 4 nomor 10. Saya baca ya. Saya nggak nambah. Saya nggak nambah. Saya nggak kurangi. Saya tidak tambah. Saya tidak kurangi. Kami bodoh oleh karena Kristus. Pertanyaan siapa ya? Siapa yang membuat kami bodoh? Nah Jelas toh? gini Bang. Nah, gimana? Nah, sekarang saya boleh bicara nggak? Nih contoh misalnya saya. Saya nggak usah contoh, tinggal jawab. Loh, lah gimana bisa menjelaskan kalau nggak dikasih contoh? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Pertanyaannya, siapa yang membuat kami bodoh? Saya sendiri contoh. Andi, dulu penjelasan kamu saya. tiap hari itu yang kamu bahas terus itu. Gini loh Bang, Setiap Bang. debat Dengerin itu yang kau dulu. bahas terus. Gimana bisa diskusi kalau Abang juga ngomong terus dan egois, nggak mau kasih kesempatan orang lain gitu. Ibu mau menjawab? Coba ulang pertanyaan saya, Bu. Ya kan gini, Abang kan itu Paulus seolah menganggap dirinya bodoh. Contoh Coba saya. ulang pertanyaan saya. Iya, saya tahu maksudnya itu Paulus. Ya coba pertanyaan saya diulang supaya Ibu Bang ngerti Endi, pertanyaannya. Bang Endi kalau dia nggak bisa, udah biar aja, skip aja yang lain aja. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, saya udah tahu. Ibu nggak usah jawab. Ibu nggak usah jawab. Itu Ibu, maksudnya Paulus. Ibu coba ulang saja pertanyaan saya. Nggak usah Ibu jawab. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang membuat kami bodoh? Ibu nggak usah jawab. Pertanyaan saya aja yang diulang. Silakan. Iya dirinya. Tadi udah diterangkan pendeta itu, Andi. Kamu nggak nyimak sih. Kamu diam dulu kau. Saya nggak ngomong sama kau. Diam dulu kau. Makanya dengar itu Diam yang dulu, bro. dimaksud Paulus, Bang. Saya nggak minta Ibu menjelaskan. Saya meminta Ibu mengulangi pertanyaan saya. Lah kok pertanyaan saya yang menjawab kok Abang gimana Berarti sih? Anda nggak ngerti pertanyaan, Anda mau menjawab. Berarti salah dong. Dan makanya itu kan pertanyaan Abang mau saya jawab jelaskan. Gitu. Apa pertanyaan saya yang Ibu jawab? Coba ulang Iya, pertanyaanku. menjadi bodoh karena Kristus kan? Itu menurut Paulus kan? Pertanyaan saya, siapa yang membuat kami bodoh? Ya itu makanya saya jelaskan. Ya, Gimana siapa? Abang ngerti? Lah itu gini loh. Maksud Paulus. Gimana mau dijelaskan kalau ente Karena saya kayak percaya gitu? Yesus. Itu kan menurut pribadi dia dan orang lain anggapannya bodoh. Tetapi di mata Tuhan itu nggak bodoh. Justru karena pinter gitu loh. Karena Bang. Tidak ada kata pertanyaan pinter sini, Bu. Ya, Begini Bu, maksud Bang Endi itu, Bang Endi cuma mau nyampaikan bahwa dia tidak menafsirkan Bu, begitu loh Bu, apa adanya, begitu loh Bu. Pemahaman orang Islam itu terhadap orang Kristen itu bodoh. Tapi perhatianlah orang Kristen yang maju. Yang Bukan kami yang ngomong loh. Tertulis loh ya. Ini yang pengen berapa orang Tertulis tahu, loh. bukan Anda. Tertulis Paham loh. nggak? Tertulis loh itu, bukan kami loh. tertulis tapi Iya, pemahaman Anda itu orang Kristen Artinya di sini, itu. artinya di sini Anda ini kesikat miring dengan data sendiri gitu loh.
Iya makanya dijelasin Gitu loh. kamu nggak Memang mau menyakitkan bro. Jadi orang Kristen itu menyakitkan karena datanya Anda nggak bisa Itulah pemahaman Anda. Kamu lah yang itu yang dibilang bodoh itu. Kamu. Lo kok kamu ini Bang, ini Bang. kan ini data Pak, kamu loh. begini. Sorry. Pak, maksud Bang Hendy itu menegaskan bahwa sebagai Muslim itu nggak pernah menafsirkan Alkitab itu apa adanya begitu saja sebenarnya. Jadi jangan diperdalam. Makanya kalian tertinggal. Menafsirkan Karena tapi Turunin dulu nih Besti. Ini penyebar berita baik turunin dulu. Penyebar berita baik ini tidak punya ilmu ini turunin aja. Turunin Dari aja. kemarin ngerocos mulu ini bapak-bapak satu kagak. Bu Besti kalau udah ada Gini loh, kalau- satu dulu. Kalau kan bapak-bapak membahas ayat itu kan, makanya akan Saya tidak dijelaskan. membahas Bu. Saya tidak membahas. Membahas itu artinya berpendapat. Saya hanya bertanya. Saya ulang lagi, saya baca, tidak ada satupun saya kurangi. Kami, dengerin dulu Bu, kami bodoh oleh karena Kristus. Lah, makanya- Pertanyaannya adalah, siapa Tolong yang beretika membuat, sedikit. makanya Ibu dengerin Kalau dulu diskusi itu dong. beretika lah. Ini etika Ibu. Bang. Ibu ini nggak paham poinnya Ayat itu ada apa. maksudnya. Ayat Ya, itu ada maksudnya, nggak main dibaca terus apa nggak? Ya, Maksudnya saya nggak ini tahu. nggak mengartikan. Saya hanya bertanya. Ya makanya dikasih tahu kalau Ya pertanyaan saya adalah saya ulang sekali lagi. kalau nggak dikasih tahu jadi bahan olok-olokan. Ibu Ruby, Kan orang. Ibu Ya. Ruby, Ya. Ibu Ruby kalau ngomong terus, Ibu nggak akan paham. Kalau Bang Handi meminta, Ibu Ruby silahkan jelaskan. Ibu jelaskan. Kalau Bang Handi nanya, pertanyaannya Ibu jawab, bukan jelaskan. Begitu Ibu. Ya, Nanti ada waktunya. Ya Saya Bu ulang ya. Saya ulang ya coba. Kak. Dari Dengerin tadi Bu. kan udah Dengerin dulu Bu ini, gantian nggak ya. mau dijelas. Saya ini dari tadi tidak pernah membahas Bible Anda. Saya membaca baru saya pertanyakan. Jadi jangan mengatakan kami mengolok-olok. Kecuali saya gantian dulu Bu ya. Kecuali saya membahasnya. Saya nggak berani membahas Bible Ibu. Bukan kapasitas saya. Kan saya Oke. sebelumnya sudah Mak- mendengarkan. Makanya saya tanya dulu, ulang dulu, dengerin dulu baik-baik, dengerin. Kami bodoh oleh karena Kristus. Saya bertanya, siapa yang membuat kami bodoh? Siapa? Sebutkan dulu itu siapa, baru alasannya apa. Benar lu? Paham bahasa Indonesia? Ya paham. Ya, Tapi silakan. Kenapa nggak mau dijelasin? Nah, Ya silakan siapa? itu kan yang dimaksud Paulus nih. Contoh Siapa? diri saya nih. Diri saya itu seolah-olah bodoh percaya Yesus. Padahal sebenarnya kan itu karena pintar. Menurut dunia kita ini dianggap bodoh, Bang. Mencari katanya Tuhannya mati, ginilah dianiaya. Siapa Bu? Siapa? Bukan, saya sering Bang dari teman-teman saya ada banyak Bukan begitu ini loh mengatakan. Bu, siapa yang membuat Anda bodoh? Siapa? Ya kadang kan pikiran sendiri, tapi di Bu, hadapan sesuai yang tertulis aja, jangan ditambahkan. Saya baca lagi nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Pertanyaannya, siapa yang membuat Anda bodoh? diri sendiri dan orang lain. Kristus di sini maksudnya apa? Ya itu kalau Kristus kan yang dipercayai. Membuat Anda? Jadi kita gini, Yang membuat jadi- Anda? Ya seolah itu saya merasa bodoh, padahal Ya berarti Kristus membuat Anda bodoh. Oh tidak. Nah ini, Tidak. aduh. Saya Tidak, baca lagi nih. Orang Kristen Kami tidak bodoh. bodoh oleh karena Kristus. Artinya Anda bodoh karena Kristus. Jelas toh bahasa Indonesianya? Tapi dibuat pinter kan? Bukan Gak ada dibuat kata pinter bodoh. sini, gak ada kata pinter. Loh, lah kan kenyataannya aja Bang. Itu Nah nambah-nambah. Ini namanya Anda nambah sendiri. bukan menambah sendiri, itu menurut Gak ada kata pinter Bu. Coba ambil Bible bukan di anggapan situ. duniawi. Saya menjadi bodoh percaya Yesus, padahal sebenarnya dibuat pinter. Kalau Tidak, Alkitab itu Bang harus Tidak ada apa kata ya? pinter Bu. Misalnya tidak ada kata ayat, pinter. ayat apa tuh harus ditahu artinya Ibu Ruby, apa. Ibu Ruby Ya. ini kalau ditanya, Ibu Ruby udah makan, Ibu Ruby nggak jawab, udah atau belum? Ibu Ruby nggak jawab begitu. Ibu Ruby tuh, kenapa saya nggak makan? Karena tuh, Ibu kayak gitu tuh kalau ditanya. Ibu Ruby udah makan,
Sebab Saya nggak makan sebab dijelasin secara ini nggak ngerti, harus dikasih. Jangan-jangan Ibu, ibu nggak- coba ibu ada jawab dulu baru di Ibu Ruby lanjut, Bang. punya Bible nggak sih Bu? Ibu Ruby punya Bible nggak di rumah? Ya gini aja. Coba buka dulu Bu, coba buka dulu deh. yang Jangan sampai Ibu nggak pernah baca deh. Yang dibuat Paulus itu kan maksudnya itu. Saya nggak nanya itu Bu, coba Ibu baca dulu, dibaca aja dulu supaya Ibu ngerti lah. 1 Korintus 4:10 coba Bu dibuka dibaca. Saya udah ngomong apa nggak di ini ya, itu namanya bukan diskusi, makanya saya. Karena lain kita omongnya harga cabai, Ibu jual bensin eceran. Nih, makanya. Itu kan Itu loh. nyambung tadi, cuma Nggak apa nggak mau nyambung Bu. terima, Kita misalnya karena ngomongin begini, cabai, sebelum Ibu yang- jual bensin eceran kagak nyambung Bu. Bang. Ibu ditanya udah makan belum? Mau bahas kebenaran itu masing-masing kan punya pendapat. Makanya saya Iya, paham. Pendapat ibu pasti ada, paham sekali ibu. Cuman Kristen pemahaman ikut ibu ini, melewat-lewat kadang-kadang kemana-mana. Tapi kadang-kadang gemes pengen Ibu meluruskan. Ibu Ruby gitu ini nggak loh. capek ya melawan Bible ya? Kenapa? Nggak, Ibu nggak capek melawan Bible Ibu sendiri? Oh enggak, mau nggak ada Roh Kudus yang menuntun kok. Ih, ibu ditanya aja melewat kemana-mana bu. Oh iya dong. Nggak akan Ibu udah ada makan? Nggak- Saya tanya, nggak ibu akan sore ini ibu udah makan sore ini? Bang, nggak akan Ibu, ada ibu, orang ibu, percaya dengar dulu. Yesus kalau Ibu, nggak ada Roh Kudus. Ibu sebelum Bang Buktinya Andi ngomong, murid Yesus ibu kelihatan. ibu udah makan sore ini? Bang, Ibu udah makan sore ini? kalau nggak ada Roh Kudus nggak bakal ada orang. Oh, kalau nggak ada Roh Kudus ibu nggak makan? Bang, itu Roh Ibu udah Kudus makan semua hari ini? karya Roh Kudus yang menuntun Bu orang Robi untuk percaya bedakan Yesus. antara diskusi dengan khotbah gereja, bedakan Ya Bu. bukan supaya paham, karena apa? Ibu malah mengaburkan, bukan malah Manusia memahami, kan mengaburkan. ininya logika. Mudah Yang dimainkan mengaburkan, logika. menambah-nambah gitu loh. Sedangkan Bagaimana? Tuhan- Tidak ada kata pinter, Ibu tambah-tambahin gitu loh. Bukan. Jadi supaya paham, sedangkan Tuhan Nah, itu Ibu bisa- nambahin, Ibu bisa- nambahin. Kalau Bu ngomong. Ibu Bukan. Ibu nambahin. kalau ibu mengatakan Roh Kudus berarti yang menulis Lukas itu ya, yang menulis Injil Lukas Izin itu turun berarti bentar ya semuanya. berarti dipenuhi Roh Kudus. Sekarang saya tanya Bu, Lukas 44, 45, 46 coba Ibu cari, ada tertulis bahwasanya mati 3 hari di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur dan Taurat. Silakan Ibu tunjukkan, coba Ibu cari kalau ada. Itu kan dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Nah, ini yang penulis Injil kan dipenuhi Roh Kudus. Coba Ibu buka Lukas 24, 44, 45, 46. Nah, di situ Ibu cari mati 3 hari tertulis di kitab. Di situ ada katanya tertulis di dalam kitab Musa dan kitab Kitab Mazmur. para Silakan nabi, Ibu buka kitab dulu. para nabi. Nah, iya, kitab para nabi. Sebab Coba silakan ada Ibu. tertulis, dia akan bangkit. Ada tertulis di kitab para nabi dan para kitab Musa, bangkit dan mati di hari ketiga. Tidak ada itu ketemunya. Nah, katanya Roh Kudus Bu di situ. Silakan Bu. Ibu ngerocok Katanya. dulu sih, sehingga bangun. Keok kan bu? Lagi ya disuruh jawab doang. Iya, satu-satu lah Bu ngomong sama Dokter Andi. Gimana sih Ibu ini? Jadi saya Satu-satu lah ngomong. sebelum maghrib Maksudnya bikin lagi itu saya. dari tadi kan Jadi sebelum maghrib di ini saya terus. bacakan satu data di Bible ya, di Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan menambahi. Sedangkan Ibu 1 Korintus 4 nomor 10 Anda menambahi. Banyak. Kenapa menambahi? bukan nambahin Bang, itu tadi mau meluruskan supaya Menambahi kata ini. pinter, nggak ada kata pinter Bu. Anda Ibu tambahi. nggak apa-apa, yang penting dalam Yesus pinter. Loh, Gimana sih Bu? Nggak Bu? apa-apa Bang, itulah yang dimaksud ayat tadi, orang Tidak boleh yang nambahi Bu. menganggap kita nggak pinter. Tidak Nah, itu boleh tadi. nambahi Bu. Jadi Abang Bu, menjawab sendiri kan. Bu tidak boleh nambahi. Bu, saya tanya kepada Ibu, boleh nambahi atau tidak? Lah siapa yang nambahin? Saya nggak nambahin. Oke baik, kalau enggak ini ya, saya baca ya, Ibu nambah apa enggak nih? Kami bodoh oleh karena Kristus. Pertanyaannya, siapa yang membuat Ibu bodoh? Iya kan saya bilang seolah bodoh kan. seolah. Ih, Oke, yang beretika Bang, kalau diskusi jangan Ya, uing-uing coba. gitu. silakan. Siapa yang membuat Ibu bodoh? Kan yang Silakan. dimaksud ayat itu kan itu apa maksudnya itu, apa penjelasannya itu emang harus dijelaskan. Kalau cuma di ini ayatnya apa nggak tahu maksudnya kan. Saya pertanyaannya siapa? Kalau siapa itu Bu? Merujuk kepada orang, merujuk kepada person,
Kata siapa? Kecuali pertanyaannya, coba jelaskan. Nah, ibu jelaskan. Tapi pertanyaannya, siapa yang membuat ibu bodoh? Siapa itu merujuk kepada person atau golongan. Siapa? Siapa yang membuat ibu bodoh? Silakan. Boleh dijawab bang, biar terjawab. Kristus. Kenapa emang? Ya udah selesaikan dari tadi Udah. kita ngomong. Sekarang omaknya Kristen itu bodoh nggak? Ya Anda sudah mengakui bodoh kan? Bodoh nggak? Anda sudah Yang mengakui. punya TikTok ini siapa? Orang Kristen atau orang kafir? Kenapa? Kalau memang itu jawaban yang kamu nantikan, Kristus yang bikin bodoh. Ya, terus? Nah, terus apa? Buktinya Anda ini bahasa Indonesia yang nggak lurus kok. Ya, artinya kan yang kamu tuntut, yang Kena kamu lagi dia. tuntut kan, yang kamu tuntut itu kan, siapa yang bikin bodoh kan itu kan? Ya udah saya jawab. Ya, Tapi oke. Jadi perhatiannya menurut siapa yang bodoh di dunia menurut sekarang? tadi jawaban para pendeta sebelumnya, gini ya, dengerin. Tuhan menjadi manusia. Manusia ini dipermalukan, dieksekusi, dihinakan di tiang salib. Kemudian menembus dosa manusia. Menurut Pak Pendeta tadi, inilah yang membuat bodoh. Itu. Karena nggak masuk akal manusia ini